Halo semua, kembali lagi ke podcast kita hari ini. Di podcast yang membahas tentang lingkungan-lingkungan yang banyak isu-isunya. Gimana lagi kalau bukan di Bumi Lestari. Dengan saya Niko Dwi Cahyo. Dan saya Nehemia Benedik. Kini kami akan bahas isu-isu penting yang lagi terhangat sekali. Isu apa tuh? Dimulai dari artikel yang lagi hangat-hangatnya nih, kalau nggak Apa salah. tuh? Tentang pembakaran sampah yang tidak sesuai standar teknis. Apalagi dia ada di pusat kota. Ini ada dalam artikel yaitu di Sungai Citarum. Kita mempunyai artikel menarik loh di sini. Dari Citarum Harum sebagai panduan utama kita hari ini. Mari kita bedah satu persatu pertanyaan yang penting yang muncul dari sana. Yuk langsung aja kita mulai. Inti masalah dan urgensinya. Apa sih inti masalah yang diangkat dalam artikel ini terkait pengelolaan sampah? Berdasarkan artikel yang gue baca tuh, inti masalahnya itulah pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan pernyataan teknis. Itu Pak T ini tuh ditekankan sebagai tindakan yang berbahaya bagi lingkungan. Bahkan hal ini tuh dilarang oleh undang-undang. Kita dapat berujung itu ada konsekuensi hukumnya lah. Termasuk denda dan sanksi tuh. Tujuannya jelas sih, memang simpel, yaitu untuk mencegah masyarakat mengganggu kenyamanan lingkungan. Dari artikel yang gue baca itu juga menyoroti bahwa pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah daerah, itu punya kewenangan khusus untuk pengelolaan sampah ini. Iya sih, karena dari dampak efek negatifnya juga dapat merugikan lingkungan sekitar ya. Dari asap polutan, dari tanah yang akan jadi tidak baik dan lain-lain. Lalu konsekuensi dari pihak berwenang nih, apa aja sih sebagai konsekuensi dari pemerintah ini yang diberlakukan untuk masyarakat? Kalau konsekuensi sih nggak terlalu berat, kayak sanksi sosial aja jatuhnya, kecuali di tempat umum. Karena setiap tempat kan pasti punya aturannya masing-masing, seperti jangan buang sampah, ada konsekuensinya ntar gitu. Iya sih, tapi terkadang masyarakat pun belum bisa sadar akan apa yang dilakukan. Mau ada banner sebesar apapun dia masih aja buang sampah sembarangan. Sampai ada tuh kadang kita ngelihat yang buang di sampah di sini cuman anjing. Sampai kayak gitu. Bahkan dia tetap buang sampah di situ ya. Jadi itu sebenarnya kesadaran masing-masing aja sih. Aduh. Nah, gue mau nanya nih. Siapa aja sih yang terlibat atau memiliki peran dalam penegakan aturan terkait sampah menurut artikel yang lagi kita bahas nih? Kalau menurut artikel ini sih mengindikasikan bahwa pemerintah di berbagai tingkatan terlibat ya, mulai dari pemerintah pusat hingga provinsi, lalu ada pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah daerah yang disebutkan memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan sampah ini. Berarti ada peran dari berbagai instansi terkait dan aparat penegak hukum di lapangan. Meskipun itu tidak cukup efektif untuk masyarakat ya. Tapi masih kurang. Kalau menurut gue ya, kalau yang memiliki peran untuk mengelola sampah ini kayaknya balik ke diri masing-masing aja sih. Ya, dari kesadaran masyarakat sendiri pun kalau misalkan dia belum sadar, mau ada peluang sebesar apapun, mau ada instansi atau apapun, dia akan tetap melakukan. Kesadaran dari masyarakat sendiri ya guys. Sama ini tujuan utama dari adanya sanksi terhadap pembakaran sampah yang tidak benar ini apa? Tujuan utamanya ialah untuk mencegah masyarakat mengganggu kenyamanan lingkungan. Sanksi yang diharapkan ini menjadi efek jerak sekaligus edukasi bahwa praktik pembakaran sampah sembarangan itu tidak dibenarkan dan memiliki konsekuensi yang serius seperti yang tadi saya sebutkan, polutan,
membuat tanah menjadi tidak subur dan yang lainnya sebagainya. Karena terutama sampah-sampah seperti sampah plastik sekalipun, ia mungkin akan terurai meskipun terbakar. Tapi tidak terurai secara 100%. Karena mungkin akan menimbulkan bekas bakaran plastik itu akan menjadi permanen di tanah. Begitupun dengan asapnya. Jadi sampah-sampahnya itu susah terurai gitu ya? Iya, terutama buat plastik ya. Dan juga detail teknis dan dasar hukum nih. Tahu tuh. Kita masuk ya ke detail artikelnya juga ya. Apa yang dimaksud dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dalam konteks pembakaran sampah? Apakah artikel ini menjelaskan detailnya? Sayangnya nih, dari artikel yang gue baca itu nggak ada kejelasan detail tentang spesifiknya apa saja persyaratan teknis pengelolaan sampah dalam konteks pembakaran. Namun umumnya nih merujuk pada metode pembakaran yang terkontrol, yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan emisi atau bahkan larangan total pembakaran sampah atau jenis sampah tertentu. Iya sih. Kalau kan lu baca artikelnya nih kan, ada nggak sih undang-undang atau peraturan pemerintah yang disebutkan dalam artikel sebagai dasar hukum untuk penjatuhan sanksi? Kalau dalam artikel yang gue baca yang lagi hangat-hangatnya ini ya, terkait kasus yang lagi kita baca juga, dia di dalam artikel ini tidak menyebutkan undang-undangnya, meskipun ada, tapi tidak disebutkan dalam artikel ini. Begitupun seperti menyatakan pihak bahwa praktik pembakaran sampah yang tidak sesuai teknis itu dilarang oleh undang-undang. Dan pemerintah memiliki berbagai tingkatan peraturan dan hukuman. Namun artikel ini tidak menyebutkan nomor atau nama spesifik dari undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut. Ini adalah informasi yang mungkin perlu dicari lebih lanjut dari pemirsa sekalian. Silakan cari ya Sobat Pintar. Menurut kalian tuh sanksi yang cocok untuk orang yang buang sampah atau bakar sampah sembarangan, menurut kalian apa tuh yang cocok? Hukum mati. Kalau menurut dia ya hukum mati. Nah, halo. Lanjut ke materi dah. Ya. Apa sih artikel yang menyebutkan pengecualian atau kondisi tertentu di mana pembakaran sampah diperbolehkan, dan jika ya bagaimana ketentuannya? Berdasarkan informasi ya, dari artikel yang gue baca itu tidak ada menyebutkan adanya pengecualian atau kondisi tertentu di mana pembakaran sampah itu diperbolehkan. Fokus utamanya itu ada di pelanggaran praktik yang tidak sesuai persyaratan teknis karena dampaknya berbahaya. Kayak seperti yang lo bilang tadi, ya polutan itu bisa muncul lah berbagai penyakit di masyarakat. Ya benar ya guys, karena dari kesadaran diri sendiri itu dapat menimbulkan dampak positif untuk kalian sendiri. Kalau gue mau nanya nih, boleh? Dari artikel yang menghubungkan, dari artikel yang lo baca, ada nggak sih hubungannya praktik pembakaran sampah dengan isu pencemaran lingkungan atau kesehatan masyarakat? Dari artikel ini sih secara eksplisit ya menyatakan bahwa praktik pembakaran sampah yang tidak sesuai teknis itu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, kayak yang lu sebutin tadi. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, mekanismenya ini secara implisit itu menunjukkan adanya hubungan langsung dengan pencemaran lingkungan, udara, lalu tanah, dan air, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Seperti kan banyak nih, bahkan Jakarta sendiri pun sudah bahkan dalam kota sekalipun polusi kendaraan itu sudah sangat buruk ya. Ditambah lagi dengan polusi bakaran sampah lah, dan pembuangan sampah yang makin memperburuk keadaan sekitar lingkungan. Itu sangat nggak baik ya guys, apalagi yang punya asma jadi semakin sesak napas. Dari artikel itu ada nggak sih data yang disebutkan mengenai dampak pembakaran sampah yang tidak sesuai standar? Kalau dari informasi yang saya punya, dari artikel yang saya baca juga, dampak pembakaran sampah yang tidak sesuai standar ini
mungkin dalam artikel ini ya lebih fokus pada penegasan larangan dan bahayanya saja sih, dan sanksi. Mungkin karena masyarakat juga nggak tahu, mungkin belum sadar-sadar kali ya. Kayaknya ya. Akan adanya pencemaran lingkungan yang semakin buruk. Jadi Gitu aja sih. belum ada kesadaran dari masyarakat lah ya. Karena kalau peraturan sanksi sejerah apapun itu tidak membuat masyarakat jerah. Kalau belum dia sendiri yang merasakan. Nah, sekarang gue balik nanya ya. Betul. Relevansi dengan Citarum Harum. Sekarang, mari kita kaitkan isu ini dengan program Citarum Harum yang jadi sorotan utamanya. Mengapa isu pembakaran sampah ini sangat relevan dengan program Citarum Harum? Apa hubungannya dengan upaya pelestarian Sungai Citarum? Isu ini sangat relevan. Kenapa? Karena program Citarum Harum adalah inisiatif besar untuk merevitalisasi dan membersihkan Sungai Citarum. Pembakaran sampah yang tidak sesuai standar bisa menghasilkan polutan dan partikel yang terbawa angin atau hujan. Kemudian berakhir di sungai. Ini tentu akan memperburuk pencemaran air di Citarum, menggagalkan upaya pembersihan yang sudah dilakukan dan menghambat tujuan utama program Citarum Harum tersebut. Iya sih. Ide pemerintah itu dalam mengatasi dalam proyek Citarum Harum ini juga cukup baik sih. Bagaimanapun masyarakat juga harus mensupportnya ya. Jangan setelah dibersihkan lalu membuang sampah sembarangan, membakar sampah juga main asal-asalan. Jangan ya guys. Kita udah saling menghargai dan support aja. Karena ini buat demi kebaikan bersama. Ya tuh guys. Nah, gue balik nanya nih. Kan lo dari tadi lu nanya nih. Di artikel itu ada nggak sih contoh kasus atau insiden spesifik di Wilayah Citarum yang berkaitan dengan pembakaran sampah ilegal? Dari data yang gua milikin ya, artikel ini nggak menyebutkan contoh kasusnya atau insiden spesifiknya di wilayah Citarum yang berkaitan dengan pembakaran sampah ilegal. Tapi dari yang kita bisa lihat sendiri pun, Sungai Citarum yang sekarang ada itu udah sangat buruk keadaan. Sampah udah jadi kayak lautan sungai, lalu dapat menyebabkan banjir dan yang lain-lainnya. Karena kita sebagai masyarakat pun juga harus saling menjaga kebersihan bersama, karena sungai itu jadi tempat untuk mengalirnya sebuah limbah-limbah tetangga, tapi dengan cara yang jauh lebih baik. Kita gimana caranya memelihara lingkungan menjadi lebih baik, karena ini akan kita pakai bersama-sama. Seperti contoh kasus ya untuk tetangganya mungkin ya, kali tetangganya seperti Ciliwung dan yang lain-lainnya. Sering banjir sih itu. Iya, makanya. Dari artikel yang kita bahas nih, ada nggak sih menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya melalui program Citarum Harum dalam menangani pembakaran sampah? Nah, kalau dari itu sendiri sih artikel ini menunjukkan komitmen pemerintah ya dari Provinsi Jawa Barat melalui program Citarum Harum dengan menjelaskan adanya larangan, sanksi hukum, serta menyoroti kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ini ya. Ini menandakan keseriusan dalam memberantas praktik pembakaran sampah ilegal demi tercapainya tujuan Citarum Harum. Pemerintah sudah seberusaha mungkin memikirkan ide dan gagasannya untuk lebih menjaga dan membersihkan lingkungan di daerah Citarum. Jadi sebenarnya itu kita jangan berpatokan kepada pemerintah. Harus ada nih kesadaran dari kita manusia masing-masing untuk menjaga lingkungan dengan hal simpel aja. Kayak ini nih, sampah nih atau sampah minuman. Itu ada tempatnya buat dibuang. Jangan sembarangan. Ya. Lalu gue gantian tanya ya. Apa tuh? Berpikir kritis tindak lanjut. Terakhir nih. Iya. Mari kita berpikir kritis dan membahas langkah ke depan. Selain sanksi, solusi atau pendekatan lainnya, apa yang bisa diusulkan untuk mengatasi masalah pembakaran sampah yang tidak sesuai teknis di masyarakat?
Selain sanksi ya, Iya. selain sanksi itu ada beberapa lah pendekatan yang diusulkan tuh, kayak edukasi dan sosialisasi, terus penyediaan fasilitas pengelolaan sampah memadai, terus pengembangan alternatif pengelolaan sampah, insentif dan apresiasi. Maksud dari edukasi dan sosialisasi berkelanjutan itu yaitu pemerintah itu, bukan pemerintah sih, Masyarakat lah ya. masyarakatnya itu diedukasi tentang bahayanya itu pembakaran sampah, karena ya balik ke tadi. Ya, karena edukasi itu juga penting ya guys. Dimana masyarakat itu juga nggak semuanya mengerti dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar, kebersihan lingkungan. Karena balik lagi, kalau bukan dari edukasi, masyarakat pun juga tidak tahu. Bahkan tapi tetap ada yang diedukasi tapi tetap melanggar. Itu gimana ya kira-kira ya? Itu memang Apa kita batu. hukum mati aja guys? Boleh tuh Boleh. susulan tuh kalau untuk presiden selanjutnya nih. Yang kedua tuh ada penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, yaitu memperbanyak sama mempermudahkan akses ke tempat pembuangan sampah sementara Iya, atau iya. TPS, Benar. bank sampah atau fasilitas pengelolaan sampah terpadu, yaitu TPS 3R yang berfungsi optimal. Ya, bahkan di jalan pun kayaknya di trotoar atau di jalan umum itu kadang kita berpikir kita lagi jajan nih, terus jajanannya udah habis. Entah itu sampah yang kita bawa itu mau buang di mana, kita kadang bingung karena nggak ada sampah-sampah di tempat umum, seperti di jalan umum, di trotoar atau dimanapun. Kadang pemerintah mungkin harus menormalisasikan, entah atau memfasilitasi tong sampah di tempat-tempat umum. Kadang juga harus memberikan contoh panduan seperti sampah recycle dan yang lain-lainnya ya guys ya. Kadang pemerintah juga harus seperti itu. Terkadang tuh bukan dari pemerintah, terkadang tuh di tempat-tempat, contoh kayak di kampus kan udah dipisahin tuh 3 sampah. Sampah yang bisa di recycle, sampah yang tidak bisa seperti plastik, dan sampah apa ya, sampah itulah itu termasuk upaya P3 ya maksudnya. P3. Ah. Nah, lanjut ke 4 tadi tuh, ada pengembangan alternatif pengelolaan sampah, yaitu mendorong program daur ulang, kompos atau inovasi lain yang mengurangi volume sampah yang harus dibuang atau dibakar. Nah, benar tuh guys. Kadang juga beberapa masyarakat yang sadar akan lingkungan ya, itu merecycle atau mendaur ulang sampah-sampah menjadi sebuah art atau kesenian. Seperti kayak mungkin kadang ada pernah dengar nggak sepatu yang terbuat dari sampah daur ulang? Oh, pernah tuh lewat di iya, entah di sosial media atau di mana, bahkan sempat viral waktu itu ya. Itu bagus banget tau guys. Kalian harus sedikitnya, seenggaknya kalau nggak bisa berpikir untuk bagaimana sih caranya mengelola sampah di lingkungan sekitar dengan baik, kadang itu bisa dijadiin sebuah peluang untuk menjadi bisnis. Iya. Dan terakhir itu ada ini pertanyaan nih, bagaimana peran masyarakat dapat ditingkatkan untuk mendukung penegakan aturan ini dan mengurangi praktik pembuangan sampah ilegal. Nah, kayak yang tadi gue sebutin ya guys, dalam menyikapinya ini masyarakat sendiri pun harus memulai dalam kesadaran diri sendiri. Karena memilah sampah dari rumah tangga itu harus sangat harus dipisahkan ya, karena di mana sampah plastik, di mana sampah yang bagian-bagiannya itu kan ada kan tuh guys. Ya, gue lupa sih apa sih itu, tapi harus dipisahkan agar tidak menjadi satu. Lalu aktif melapor ini seperti melihat praktik pembakaran sampah ilegal nih. Lalu kalian tuh lapor pada pihak berwenang ya, karena itu dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Lalu berpartisipasi dalam komunitas, terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, gotong royong RT ataupun RW. Seperti kerja bakti, setiap kadang
ada beberapa RT RW nih atau daerah sekitar yang melakukan kegiatan gotong royong, itu kayak kerja bakti setiap hari Minggu, warganya diedukasi dan diajak kerjasama, itu sebagai contoh sosial juga ya guys. Lalu menyebarkan informasi, ikut mengedukasi keluarga, tetangga, dan teman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Seperti tadi ya guys, ada recycle, terus ada sampah organik, lalu ada sampah P3. Berarti PPP. Ya. Ya mohon maaf ya guys kalau kurang tahu kalau soal sampah itu, tapi maksudnya pasti dibedakan. Sampah plastik. Nah, lanjut. Ada nggak sih tantangan yang mungkin yang dihadapi dalam menegakkan sanksi di lapangan, dan bagaimana artikel yang lu baca tuh menyikapinya kalau ada? Kalau dari artikel yang gue baca, ini nggak ada sih pembahasan secara spesifik ya, menyikapi tantangan di lapangan. Namun kita berasumsi tantangan itu mungkin meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, lalu terbatasnya personel pengawas seperti PPSU mungkin ya, yang biasanya mengawasi tentang masyarakat buang sampah sembarangan dan lain-lain. Lalu kesulitan dalam membuktikan pelanggaran atau luasnya wilayah yang harus diawasi. Ini menjadi PR bersama untuk menemukan solusi yang efektif. Kadang bahkan dalam keadaan tertentu pun sesama tetangga pun membuang sampah yang tidak mempunyai sampah. Seperti kan kadang ada nih di rumah depannya nih mempunyai tong sampah untuk sampah yang batang besar lah, untuk diangkut kompleks sekitar. Kadang ada yang tidak punya, tetangganya entah itu samping atau depannya, dia membuang sampah di tetangga depannya. Itu nggak baik ya guys. Nggak boleh, jangan nggak boleh ya guys. Gantian nih gue yang nanya. Boleh. Apa pesan kunci yang ingin disampaikan oleh pemerintah atau otoritas terkait melalui artikel pada masyarakat? Nah, pesan kunci yang sangat tegas itu seperti apa? Yaitu dari artikel tersebut itu menyatakan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis itu berbahaya, dilarang oleh undang-undang, dan akan ada konsekuensinya. Berarti belum ada, tapi akan dibuat. Belum tahu kemungkinan. Hukuman mati. Pemerintah atau otoritas terkait menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jadi kalian jangan mentang-mentang belum ada peraturan atau undang-undangnya kalian bisa buang sampah sembarangan ya. Jangan semena-mena. Gitu loh guys. Bagaimana sih artikel ini dapat mendorong kesadaran masyarakat? Bukan artikel sih, artikel atau podcast kita nih menyadari kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, bukan tidak. Dengan secara jelas ya digarisbawahi bahaya, larangan, dan sanksi yang terkait dengan pembakaran sampah ilegal ini. Artikel ini pun secara tidak langsung mendorong kesadaran bahwa pengelolaan sampah bukanlah masalah sepele, melainkan tanggung jawab serius yang memiliki dampak besar. Harapannya ini akan motivasi masyarakat untuk mencari dan menerapkan cara pengelolaan sampah yang lebih baik dan bertanggung jawab. Niatnya agar masyarakat itu terdorong dan termotivasi, bahkan sadar akan buruknya kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, lalu pembakaran sampah ilegal, itu akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Pemerintah tuh nggak mau masyarakatnya tuh terkena penyakit atau bahkan terkena dampak negatif dari lingkungan yang tidak baik. Berarti tanpa kita sadar itu pemerintah itu peduli tentang ini. Ya tentu, karena kalau misalkan pemerintah sendiri tidak ikut serta dalam menjaga lingkungan,
pemerintah tidak ikut serta dalam ini, siapa lagi? Bahkan masyarakat sendiri pun, kalau misalkan nggak punya kesadaran dalam diri sendiri pun, ya kita nggak akan pernah bisa tahu ya. Mungkin sampah di Bandar Gebang pun bahkan menjadi 2 gunung ya guys, atau 3. Tuh, 4. Udah gede kan tuh, malah nambah lagi. Itu aja sih yang kita bahas ya. Kayaknya itu aja deh guys untuk podcast kali ini. Selebihnya kesadaran masyarakat itu penting ya guys. Gimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Bagaimana dampak positif dan negatif dari efek yang kita timbulkan sendiri ya guys. Semoga dari artikel yang lagi dibahas nih di podcast ini tuh bisa menyadarin penonton tentang bahaya pembakaran sampah tersebut. Itu sih. Nah, udah sampai situ aja paling pembahasan kita. Ya udah guys, demikian bedah tuntas kita mengenai artikel dari Citarum Harum ini terkait isu pembakaran sampah. Semoga pembahasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari solusi. Ingat, menjaga lingkungan adalah sebagian dari iman. Boleh dijelasin nggak tuh maksud dari kutipan itu? Karena kalau Oke, sekian dan terima kasih. Halo semuanya. Coba ulang. Terakhir bisa ditambahin itu? Bisa. Lupa tuh. Halo semua.